Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Dr. Andi Harapan Siregar selaku dosen penguji, dan tidak lupa juga yang terhormat Ibu Laili Nurul Imania yang saya hormati selaku dosen penguji, dan tidak lupa kepada Dr. Dini Dewianti Tantarto yang saya hormati dan saya banggakan sebagai selaku dosen pembimbing. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan progres sidang akhir saya yang berjudul Pusat Manajemen WOSE atau Sarana Reproduksi Limbah Anorganik sebagai Sarana Edukasi. Nah, untuk deskripsi proyek yang saya garap, yang pertama itu tema yang saya ambil adalah tema edukasi. Kemudian jenis proyek ini adalah fiktif atau misalnya masih konseptual. Jadi ada konteks proyek adalah bangunan publik dan fasilitas umum, dan mungkin juga pelayanan umum. Dan di lokasi yang saya ambil adalah hutan lindung, peternakan, pertanian, perdagangan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Kemudian pemilik proyeknya pemerintah. Untuk sumber dana bisa jadi pemerintah atau institusi swasta. Nah, lokasi yang saya untuk bangunan ini di Jalan Lingkar Nagrek atau di ujung Jalan Lingkar Nagrek dengan KDB 30%, KLB-nya 0,6, KDH-nya 64%, GSB-nya 6 meter, serta luas lahan yang saya ambil 2,7 hektar. Udah mulai. Ini adalah standar perancangan. Yang pertama, tempat parkir. Standar perancangan tempat parkir ini untuk fasilitas pusat manajemen WOSE ini bisa menampung sekitar 308 parkir yang terdiri dari bisa menampung 66 mobil baik itu pengunjung dan pengelola. Kemudian 2 bus untuk siswa-siswa yang ingin study tour atau mencari pengetahuan pemahaman tentang sampah. Kemudian ada 240 motor baik itu pengelola, pengunjung, dan pekerja. Standar yang saya ambil dari Departemen Perhubungan Darat, yang dimana untuk pusat perkantoran pelayanan umum adalah untuk satuan ruang parkir per 100 meter adalah satuan ruang parkir per 100 meter persegi luas lantai. Nah, luas lantai yang saya ambil adalah 14.000, maka minimal untuk pelayanan umum adalah sekitar 110 parkir. Kemudian untuk lokasi yang saya ambil, lokasi saya kan di Jalan Lingkar Nagrek berdekatan dengan TPA atau tempat pengolahan akhir Legok Nangka, yang dimana pengadaan prasarana dan sarana persampahan bisa dibangun di dalam kota maupun di dekat TPA. Nah, dengan jarak maksimal 1 km itu berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013. Kemudian ada aksesibilitas untuk pengolahan sampah mudah diakses, itu juga berdasarkan sumber PU nomor 3 tahun 2013. Kemudian untuk tanaman di sekitar fasilitas pengolahan sampah ini menurunkan SNI nomor 3 tahun 1954, yaitu dimana adanya tanaman nyamplung, sono keling, cempaka kuning, tanjung, kesambi, dan mahoni. Berikutnya adalah block plan, dimana ada 15 fasilitas yang di sini tersedia. Yang pertama itu adalah yang mendominasi adalah bangunan edukasi. Kedua ada bangunan servis yang terdiri dari musola dan gudang penyimpanan. Yang nomor 3 itu ada ruang parkir alat berat yang dimana nanti dibutuhkan untuk pengolahan sampah limbah plastik. Kemudian ada nomor 4 itu klinik yang dimana disimpan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan dan lain-lain. Kemudian nomor 5 itu adalah tempat pengolahan sampahnya itu sendiri. Terus nomor 6-nya adalah entrance masuk untuk kendaraan pengunjung. Kemudian untuk nomor 7-nya adalah entrance masuk untuk para pejalan kaki. Kemudian nomor 8-nya adalah drop off. Ke-9 adalah tempat parkir untuk pengelola dan pengunjung untuk edukasi. Kemudian 10 adalah jalur keluar. Nah, selanjutnya ada nomor 11. Nomor 11 itu powerhouse atau yang disebut juga rumah untuk energi untuk pengaliran listrik ke bangunan ini. Kemudian nomor 12 adalah entrance truck. Yang 13 itu jalur keluarnya truk sampah. Kemudian nomor 14 itu ada ruang parkir untuk pengelola pengolahan. Yang kemudian 15 ada tempat parkir untuk pengunjung dan pekerja. Nah, ini adalah sirkulasi yang dimana ada 4
sirkulasi yang terdiri dari di side pane ini. Yang pertama ada sirkulasi pedestrian, kendaraan, truk dan sampah, atau truk sampah dan servis. Nah, untuk pedestrian itu terletak di tengah-tengah bangunan edukasi yang berwarna orange. Kemudian untuk kendaraan itu yang warna kuning, masuk dari nomor 6 dan keluar dari nomor 10 nantinya. Dan juga servis ini difungsikan untuk pengalihan barang hasil produk pengolahan sampah menuju ke gudang penyimpanan. Nah, itu untuk zonasi dari side pane tersendiri itu ada 6 zonasi. Yang pertama ada di masa yang pertama itu ada 2 zonasi. Yang pertama ada zonasi edukasi, kemudian ada juga komersil. Nah, untuk di servis itu ada untuk musola dan gudang penyimpanan itu termasuk zona servis. Kemudian ada zona kesehatan, itu ada klinik. Kemudian ada zona utilitas, itu ada yang tadi powerhouse. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah zonasi untuk pengolahan. Dan ini untuk denah, dan berikut juga zonasi dan sirkulasinya. Untuk di masa yang pertama itu ada zonasi edukasi dengan sistem sirkulasinya itu dari nomor 1 ke nomor 2. Nah, dari nomor 2 itu ada dua alternatif, yang dimana dari nomor 2 bisa nomor 3 langsung naik ke atas. Kemudian atau bagi pengunjung yang sedang mengadakan seminar atau ingin mengikuti seminar dan sebagainya bisa belok ke kiri ke nomor 3 kemudian ke nomor 4. Nah, dari nomor 3 ini naik ke atas untuk ke lantai 2 untuk yang di sebelah kanan itu nanti masuknya ke auditorium untuk melihat film dokumenter tentang sampah-sampah, pengolahan sampah dan sebagainya. Kemudian untuk masuk ke ruang workshop dan ruang kelas juga. Nah, sedangkan untuk nomor 4 yang sebelah kiri itu masuknya ke koridor penelitian, yang dimana banyak penelitian di sana. Kemudian untuk nantinya jika dari nomor 4 itu atau keluar dari auditorium nanti keluar dari nomor 8, kemudian keluar dari lantai 1 yang masuk ke zona komersil. Jadi sirkulasi di zona edukasi ini semua pengunjung diarahkan dulu untuk mengikuti edukasi, kemudian barulah mereka diarahkan untuk ke area komersil, yang dimana di sana ada pameran-pameran hasil produksi sampah yang dipamerkan di area sini. Kemudian untuk di pengolahan sampah ada 2 sirkulasi, ada sirkulasi orang dan sirkulasi sampah. Untuk sirkulasi orang kita lihat bisa di jalur kuning untuk pekerja dari nomor 1 sampai nomor 5, sedangkan untuk pengelola dari 1 sampai 3 kemudian naik ke lantai 2. Nah, untuk sampah ini dari 1 sampai ke 3 yang dimana dikumpulkan, kemudian dipilah, diolah, dan kemudian disimpan di gudang sementara lalu diambil ke gudang penyimpanan akhir. Nah, untuk pengolahan di lantai 2 ini sama seperti yang nomor dengan lantai pertama, namun yang berbeda di lantai kedua di pengolahan itu edukasi. Sebetulnya semua bangunan di pusat manajemen WASE ini semuanya adalah edukasi. Nah, ini untuk potongan yang saya ambil. Nah, potongan di sini ada 3 sistem: substructure, mid structure, dan upper structure. Untuk substructure menggunakan fondasi batu kali, yang ke mid structure-nya menggunakan mid structure-nya menggunakan beton bertulang, kemudian upper structure-nya menggunakan space truss. Ini untuk tampak depan dan tampak samping. Untuk tampak menggunakan curtain wall dengan sistem double glazed glass yang bertujuan untuk mereduksi cahaya berlebihan untuk masuk ke dalam bangunan. Nah, ini untuk 3D strukturnya yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk substructure-nya ada menggunakan pondasi footplate, mid structure-nya menggunakan rangka beton bertulang, kemudian upper structure-nya menggunakan long span structure space truss. Ini untuk interior di ruang pameran lantai pertama, yang di sini ada pameran hasil pengolahan sampah yang bisa dilihat dan bisa dipahami oleh para pengunjung. Kemudian di bawahnya ada ruang penelitian yang dimana berisi hasil-hasil penelitian tentang sampah yang dilakukan oleh pengelola di sini. Kemudian ini adalah view di mana orang-orang atau pengunjung nantinya bisa melihat dari atas pengolahan sampah yang di bawah. Nah, ini untuk perspektif eksteriornya. Ini diambil dari lingkar nagriknya.
Nah ini tampak depan untuk bangunan edukasi, pusat manajemen OSPOS E-nya. Ini ada beberapa suasana, yang mana ada di main entrance, kemudian ada di deck view yang bisa melihat pameran eksterior. Ya mungkin berikut yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.